terhadap diri sendiri yang nggak mungkin kalian tuh butuh istirahat gitu ya, meskipun kalian adalah seorang parents gitu. Dan terhadap anaknya juga. Selamat datang di podcast Halo Bunda, spesial persembahan dari Generos sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Tioni Asprilia sebagai psikolog klinis anak dan remaja. Halo Kak Tioni. Halo Kak Agni. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saat ini kesibukan pasti menghadapi anak dan remaja ya Kak? Oh iya, tentu kebanyakan karena spesialisasinya memang di bidang anak dan remaja. Oke, apalagi menghadapi kondisi kejiwaan anak dan remaja ya? Iya tentunya. Oke, ini nyambung sih Kak sama tren yang saat ini lagi viral gitu ya. Viral lah kalau bahasa Indonesia mah. Lagi ngetren banget itu mental illness gitu kan, yang terjadi sama anak-anak dan remaja atau orang-orang dewasa yang baru dewasa gitu ya. Kayak anak-anak muda ini lu perhatiin mental illness gue dong, kayak gitu-gitu mungkin ya Kak. Nah sebenarnya tuh mental illness tuh apa sih Kak? Oke, mungkin aku jelasin sedikit ya. Oke. Kita harus lurusin ini sedikit. Oke. Karena sebenarnya bukan mental illness. Jadi mental illness itu kenapa dibilang dia adalah suatu gangguan, mental disorder sih kita bilangnya. Jadi Mental kayak disorder. gangguan mental, gangguan psikis gitu ya. Nah itu sebenarnya diambil dari statistika. Jadi itu adalah sesuatu hal yang menyimpang gitu. Ketika suatu hal itu menjadi common gitu ya. Ketika banyak orang yang seperti itu akan menjadi hal yang normal dan itu bukan merupakan gangguan lagi. Makanya si panduan kita nih untuk memberikan diagnosa itu selalu diupdate gitu ya, sekitar beberapa tahun sekali. Nah itu tujuannya adalah untuk melihat. Jadi kayak memang selalu dicari melalui statistika. Seperti apa sih yang normal, seperti apa sih yang menyimpang gitu. Makanya sebenarnya kalau dibilang tren mental illness, kayaknya nggak mungkin jadi tren gitu. Karena itu adalah sesuatu yang menyimpang dari kebanyakan orang. Mungkin saat ini yang sedang marak lebih kepada orang itu aware gitu ya, lebih aware kepada mental health mungkin. Jadi arahnya jangan ke illness tapi mungkin ke arah mental health. Gimana sih supaya kita bisa tetap sejahtera gitu loh sebagai seorang individu gitu sih. Oke, berarti lebih ke bagaimana kita lebih aware ke mental health-nya dulu nih daripada mental illness-nya. Iya betul. Gitu. Nah, seseorang tuh dikatakan mentalnya itu sehat tuh seperti apa sih Kak? Sebenarnya mental sehat itu ya tadi ya, kayak ketika dia masih bisa mengontrol dirinya dia sendiri, ketika dia masih menunjukkan perilaku yang sebenarnya dalam batas normal, dia masih bisa membaca situasi sosial itu seperti apa, masih bisa bertindak sesuai dengan tuntutan sosial, itu sebenarnya ya dia masih berada dalam taraf normal sih, masih berada dalam taraf dia healthy sebenarnya gitu. Oke, berarti ini ada kaitannya dengan mindfulness nggak sih Kak? Mindfulness itu juga gimana ya? Itu merupakan salah satu teknik gitu ya. Teknik untuk supaya nih ketika kita udah mulai menyimpang, contohnya biasanya yang pakai mindfulness itu kayak kecemasan ya, yang sekarang sering dibahas gitu. Ya, ketika kita mulai cemas, kita menggunakan apa sih supaya nggak cemas gitu. Nah, salah satu tekniknya adalah dengan menggunakan teknik mindfulness. Oh, berarti sebenarnya ada teknik-teknik lain gitu ya, yang membantu kita supaya tetap sehat mentalnya. Kurang lebih kayak gitu ya Kak? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita kan berbicara soal mental nih Kak. Nah, sebenarnya mental yang sehat untuk anak itu seperti apa sih Kak? Mental yang sehat untuk anak sebenarnya kalau anak lebih gampang karena nggak gampang juga sih, mungkin gampang-gampang susah ya, karena kita biasanya memiliki milestone gitu di anak. Itu kan apalagi anak yang lebih kecil ya, yang kita biasanya memiliki milestone-nya itu kan kalau misalnya kita cari di buku atau di internet ada tuh per bulan kan, dia harus bisa apa, harus mencapai apa gitu. Kenapa aku bilang lebih gampang? Mungkin karena kalau di dewasa range-nya itu lebih luas gitu ya, maksudnya nggak per bulan, nggak per usia kelihatan gitu di mereka.
Nah, kalau di anak sebenarnya orang tua bisa mengacu ke situ dulu sih, mengacu ke milestone-milestone yang ada gitu. Misalnya di usia berapa mereka harus bisa apa, di usia berapa mereka harus bisa apa gitu sih. Itu kalau untuk dari sisi melihat apakah mereka ada gangguan atau tidak gitu. Oh, berarti kalau membicarakan mental anak gitu ya, lebih ke bagaimana capaian-capaian di milestone-nya gitu, di milestone-nya, gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya nggak sesuai nih sama pencapaian-pencapaian di milestone gitu ya, atau capaian kejiwaan di usianya gitu ya, apakah itu termasuk gejala dia akan mengalami gangguan gangguan mental gitu, atau memang itu baru perubahan-perubahan emosi aja sih sebenarnya, atau gimana tuh penjelasannya? Nah, tergantung usianya juga sih, karena kan mungkin kalau membicarakan tentang kalau misalnya mau disangkutkan dengan tadi misalnya kejiwaan gitu ya, mungkin permasalahannya ke arah emosi gitu. Nah, kalau misalnya disangkutkan ke gangguan-gangguan yang emosi itu biasanya berbeda-beda juga nih setiap gangguan. Usia dia bisa dideteksinya dia memang memiliki, atau mungkin usia didiagnosanya dia memiliki gangguan tersebut, itu tuh beda-beda. Ada yang misalnya baru bisa ketahuan remaja, ada yang baru bisa ketahuan ketika SD gitu. Nah, mungkin kalau tadi kayak kata Kak Agni, dia menunjukkan gejala-gejala gitu ya, tapi belum di usianya. Nah, itu bisa dijadikan kayak mungkin warning sign gitu dari orang tua, tapi belum ke arah situ. Dan mungkin orang tua bisa melakukan usaha-usaha gimana sih caranya. Kalau udah kelihatan kan berarti sebenarnya enak ya, berarti kan early sign gitu. Orang tua bisa melihat dan mungkin bisa melakukan sesuatu sebelum akhirnya sampai ke tahap bahwa itu adalah benar-benar gangguan gitu. Nah, berarti ini milestone itu sebenarnya ngaruh ya Kak sama pertumbuhan emosional anak? Oh iya, tentu. Karena kan sebenarnya mungkin ya kalau mau secara garis besar melihat, pertumbuhan anak tuh bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama tuh misalnya dari fisik, kedua tuh dari kognitif dan bahasa. Nah, yang ketiga nih dari sosial emosional gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk perkembangan, aspek perkembangan anak. Nah, sebentar sebelum kita lanjutin, kita agak sedikit balik dulu ya Kak ke pembahasan tadi. Mungkin tadi ada penyebutan emosi, mental, kemudian kejiwaan gitu. Kalau mental dan kejiwaan sebenarnya nggak berbeda jauh. Itu dua hal yang memang dia membahas mengenai proses di dalam pikiran seseorang gitu. Proses di dalam pikiran. Jadi itu bisa terkait perasaan kayak gitu, bisa terkait mood gitu. Atau misalnya proses mereka berpikir aja gitu, cara berpikirnya bagaimana gitu. Itu tuh mencakup di kejiwaan tadi dan mental gitu ya. Karena itu sebenarnya mirip gitu ya, hanya beda bahasa. Nah, kalau emosi itu merupakan salah satu bentuk reaksinya gitu. Jadi dari proses yang terjadi, jadi mungkin mental dan kejiwaan itu adalah suatu sistem gitu ya. Kalau pabrik itu adalah suatu pabriknya, satu sistem gitu. Nah, kalau emosi itu adalah bentuk reaksinya atau salah satu hasil yang dikeluarkan dari proses tersebut. Misal nih, ada suatu kejadian, terus orang tersebut menangkapnya seperti apa, dipikirkannya seperti apa, nah itu keluarnya emosinya seperti apa dari dia gitu. Makanya kan suka ada yang bilang ya, kalau kita bilang perspektif tuh ada dua orang yang sama, mengalami hal yang sama, tapi mereka merasakan hal yang berbeda gitu. Jadi emosi itu adalah outputnya dari dari proses mental tadi. Ini aku baru tahu loh. Jadi biasanya kan sering banget disebut nih emosian mulu gitu kan ya. Ternyata emosian lu maksudnya ekspresi dari reaksi yang dia pikirkan gitu kan ya. Dan kalau tentang mental dan kejiwaan berarti itu tentang apa yang dia pikirkan terhadap suatu peristiwa yang terjadi atau yang dialaminya. Jadi itu sistemnya gitu. Sama kayak kita punya sistem pencernaan gitu, kita punya sistem pernafasan gitu. Nah, ini adalah sistem yang menaungi tuh proses berpikir kita gitu sih. Oke. Nah, kalau psikis Kak, itu bedanya apa dari tiga yang tadi? Psikis itu sebenarnya sama aja nih kalau kita mengacu ke KBBI ya. Psikis itu kan kayak mirip dengan psike gitu. Psike itu sebenarnya artinya hampir sama dengan jiwa. Jadi itu jiwa juga sebenarnya. Jadi kalau ngomongin kejiwaan sama mental itu artinya dekat semuanya. Psikis juga. Dia
kata yang berbeda tapi punya makna yang sama. Iya, ya. jadi kalau ditarik sebenarnya sama gitu maknanya. Berarti kita bahasnya apa ya? Kita ambil satu kata aja deh biar fokus, itu psikis gitu kan ya. Nah, kalau misalnya tadi kita berbicara kesehatan mental gitu kan ya, apalagi untuk anak-anak gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih kebutuhan psikis anak gitu ya, apalagi selama usia balita gitu kan. Kalau untuk anak sendiri secara umum ya, sebenarnya kan mungkin berdasarkan usianya bisa berbeda-beda, tapi secara umum mungkin yang pertama itu adalah mereka perlu merasa aman gitu loh. Mereka perlu merasa safe di environment-nya, supaya mereka kan usia anak-anak itu memang lagi eksplorasi gitu ya. Nah, gimana mereka mau eksplorasi kalau mereka takut sama lingkungannya? Jadi first mereka itu harus merasa safe dulu dengan lingkungannya. Terus mereka juga perlu merasa disayangi, diterima sama orang tua gitu. Terus mereka harus merasa diberikan perhatian. Itu penting buat anak-anak gitu, karena mungkin ya meskipun kita melihat anak itu adalah salah satu part dari kehidupan kita punya kerjaan, punya kehidupan pertemanan dan lain-lain, tapi buat anak kita tuh their whole life gitu. Kayak mereka cuma look up ke kita gitu. Jadi itu penting banget buat mereka. Nah, terus mereka ini harus merasa mereka memiliki kontrol gitu akan situasi. Makanya suka ada anak yang cranky gitu kan. Misal, mereka baru pertama kali mau masuk sekolah. Mereka rewel lah, cranky. Kenapa? Karena ada terjadi perubahan di lingkungannya. Jadi mereka nggak bisa expect apapun dari lingkungannya ini baru, aneh, asing, dan tidak bisa mereka kontrol gitu. Makanya itu pentingnya orang tua menerapkan rutinitas sih sebenarnya ke anak gitu, supaya anak tahu abis ini ngapain nih. Jadi dia merasa lingkungannya dia sebenarnya balik lagi sih tadi ke safe. Jadi kayak dia merasa bahwa kehidupannya dia terkontrol gitu. Terus mungkin memberikan dia kesempatan buat eksplorasi itu juga sangat penting. Mungkin memberikan mereka kesempatan itu juga penting. Jadi stimulasi-stimulasi yang bisa mendukung mereka dalam eksplorasi di lingkungannya. Makanya sekarang tuh banyak kan orang tua melatih sensori gitu. Karena itu sebenarnya lumayan memberikan kesempatan buat anak untuk belajar mengenai lingkungannya, misalnya dari tekstur gitu kan, dari perabanya, dari segala indera-inderanya, penciuman gitu, apa yang dia lihat, pokoknya memberikan anak exposure gitu sih. Kebutuhan anak secara umum sih seperti itu. Oke, berarti sebenarnya anak tuh wajar tantrum nggak sih? Atau itu beda lagi? Gimana tuh Kak? Tantrum itu wajar di usia-usia tertentu gitu ya. Oke, usia berapa saja tuh Kak? Oke. Mungkin kalau misalnya parents ini kenal ya, ada istilah namanya terrible two gitu. Itu kenapa disebut terrible two? Karena pada usia mungkin sekitar 2 tahun, tapi sebenarnya nggak kayak switch ya, 2 tahun tiba-tiba dia menyebalkan ganti kayak gitu kan? gitu. Nggak kayak gitu. Jadi kadang tuh ya pokoknya mendekati usia 2 tahun, atau mungkin kadang berlanjut bisa sampai usia 4 tahun, mereka tuh kayak gitu, keluarnya cranky, tantrum, marah-marah. Nah, di situ orang tua memang perlu tenang untuk menghadapi anak, karena belum usianya mereka mengontrol emosinya mereka secara handal gitu loh. Belum usianya mereka harus menahan-nahan atau gimana caranya mengatur emosi itu supaya keluarnya nggak tantrum gitu. Dan pada masa itu mereka tuh mulai mengenali emosi-emosi di sekitarnya gitu. Dan emosi yang dirasakan mulai kompleks gitu, nggak cuma senang doang gitu, atau misalnya sedih doang gitu. Kayak ketika dia masih bayi gitu, memasuki usia itu dia mulai belajar banyak emosi-emosi yang lain, yang mana itu tuh sebenarnya overwhelming banget buat mereka, itu baru loh gitu. Kayak perubahan banget loh buat mereka, dan mereka belum tahu gimana sih sebenarnya cara mengontrol yang benar gitu, cara mengontrol yang baik gitu, cara mengontrol yang bisa diterima sama orang-orang di sekitarnya. Jadi itu sebenarnya masih wajar untuk tantrum. Nah, mungkin kalau sudah masuk ke 4 tahun ke atas dan mereka masih tantrum, itulah yang harus mulai dikontrol sama orang tuanya. Wah, menarik nih. Berarti anak itu sudah mulai menyadari emosi yang dia rasakan gitu ya Kak, itu sejak bayi. Betul. Tapi ketika umur 2 tahun dia sudah mengalami perasaan-perasaan yang kompleks gitu ya. Iya, betul.
Dan usia 2 tahun ini sebenarnya nggak apa-apa ya untuk membiarkan anak, bukan membiarkan sih, memberi kesempatan untuk anak sebenarnya apa sih perasaan yang dia rasa, mungkin melalui tantrumnya itu gitu ya, atau yang tiba-tiba diem ya kan Kak gitu ya. Nah, jadi orang tua mungkin di usia ini karena mereka lagi belajar mengenali emosi nih, yang bisa dilakukan orang tua mungkin bukan mengontrol secara strict gimana mereka mengeluarkannya, misalnya kayak jangan nangis atau diancam-ancam bukan gitu. melarang ya. Bukan seperti itu, tapi diakui gitu anaknya merasa apa, terus dilabelin gitu. Oh, kamu merasa ini ya. Kenapa? Jadi anaknya tahu perasaan apa yang dia rasakan, datangnya dari mana, karena hal apa gitu. Jadi mulai dikenalin gitu, diajak berbicara anaknya. Memang orang tuanya harus lebih gitu kesabarannya untuk tenang gitu ke anak. Berarti ini bisa jadi salah satu stimulasi ya dari orang tua ke anak untuk memancing perkembangan bicaranya itu ya bisa ngobrol tentang perasaannya anak gitu. Itu salah satunya. Itu jadi combo kan, karena dua-duanya belajar bicaranya dapat, terus belajar mengekspresikan perasaannya dapat, belajar mengenal perasaannya juga dapat. Tuh Bunda, dengan memberi ruang untuk anak mengalami emosinya, kemudian ditanya pelan-pelan gitu ya, diarahkan apa sih yang dia rasa, itu ternyata memberikan stimulasi di banyak perkembangan. Salah satunya tadi perkembangan emosi dan perkembangan bicaranya gitu. Nah, bicara kapan sih anak ini bisa handal Kak? Maksudnya terbiasa untuk mengelola perasaan ya, atau mengelola emosi yang dia rasa gitu. Itu orang tua biasanya udah bisa ngajarin pengelolaan emosi di usia berapa sih Kak? Sebenarnya memasuki usia 3 tahun sudah mulai bisa diajarkan, tapi memang ekspektasinya tidak bisa terlalu tinggi gitu. Biasanya mereka itu mulai cukup handal, mulai terlihat juga di mata orang tua gitu. Dia sudah mulai bisa mengontrol bagaimana sih keluarnya emosi dia ke orang lain. Itu biasanya setelah dia mulai masuk prasekolah tuh, TK ya biasanya. Kayak TK atau playgroup gitu. Karena di sana dia bertemu dengan teman seusianya gitu. Ketika dia berada di TK atau misalnya di playgroup gitu, mereka kan mau nggak mau harus berinteraksi dengan temannya, dan interaksi yang ketemu tiap hari dan intens tuh pasti akan ada aja yang namanya friksi gitu atau konflik gitu ya. Iya, bener. Nah, dia tuh harus mulai bisa belajar gimana caranya menghadapi konflik tersebut tanpa adanya orang tua gitu. Jadi sebelumnya tuh orang tua masih menjadi orang yang membantu dia untuk menenangkan dirinya gitu. Nah, kalau ini udah nggak ada orang tuanya, dia harus dealing sama sesama anak lain. Gimana caranya? Makanya sebenarnya kenapa pendidikan dini itu juga penting. Maksudnya sekolah di usia prasekolah itu juga lumayan penting. Itu lumayan bisa mengajarkan dia apa yang perlu dia ketahui dari lingkungan sekitarnya gitu. Jadi dia belajar mengontrol, tapi jangan dipikir konflik yang susah-susah banget ya. Maksudnya kayak misalnya berbagi, tuh anak umur segitu kan masih agak susah untuk sharing barang miliknya gitu. Berbagi makanan misalnya ke temannya gitu ya, atau menahan diri untuk nggak minta, kalau mau minta izin dulu. Nah, itu kan salah satu pembelajaran ya Kak. Ngantri gantian gitu. Itu juga gitu Bunda. Nah, kalau misalnya kita berbicara perkembangan emosional anak gitu ya Kak, gitu. Ini ada hubungannya nggak sih Kak dengan inner child yang dirasakan orang dewasa gitu? Terhubung sih memang gitu. Tapi kalau ngomongin inner child untuk topik anak-anak, kayaknya ini lebih banyak diangkat di orang dewasa gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya kita cari tentang inner child tuh lebih ke arah gimana sih kita healing inner child kita gitu kan. Karena biasanya yang merasakan inner child ini orang dewasa gitu kan. Iya. Inner child ini sendiri tuh apa? Ini adalah bagian dari kita tuh yang merasakan emosi lebih intens, terus lebih cheerful juga, lebih kreatif, kayak anak-anak lebih lepas gitu ya mungkin. Dan ini biasanya ada di balik persona kita sebagai orang yang udah grown up gitu. Jadi persona tuh apa? Itu adalah yang kita tampilkan di luar. Karena apa? Karena kita dituntut untuk menjadi seperti itu gitu. Jadi ini adalah hal yang jadi kayak kita masih rasakan ada, tapi kita umpetin gitu di belakang gitu. Nah, sebenarnya kenapa ngaruh dari kita masih kecil itu karena selama kita proses menjadi dewasa gitu ya, itu adalah pembentukan kita menjadi seorang pribadi yang utuh.
Jadi nggak lewat begitu aja. Ketika kita melalui suatu hal gitu ya, ketika kita kecil, ketika kita belajar suatu hal ketika kita kecil, itu menjadi akar dari pola perilaku kita ketika besar gitu, ketika berinteraksi dengan orang seperti apa gitu. Jadi kenapa inner child itu nempel sampai besar? Karena memang itu tuh kumulatif gitu loh, sesuatu hal yang kita pelajarin dari kecil sampai besar itu tuh nempel terus di kita gitu. Dan untuk merubahnya itu memang butuh waktu lagi ya Kak. Maksudnya mungkin kalau adalah perasaan-perasaan dari kecil yang dipelihara gitu ya. Salah satunya mungkin misalnya kepercayaan kepada orang tua gitu kan. Tapi kan mungkin sering kali ya, atau terkadang akhirnya kita sebagai anak menyadari oh ada kesalahan juga nih, maksudnya orang tua juga mengalami, maksudnya orang tua itu juga melakukan kesalahan gitu ya, nggak luput dari kesalahan karena sama-sama manusia. Nah itu untuk healing bahasanya, bener gak sih? Butuh waktu ya. Iya, butuh waktu. Nah sebenarnya juga sekarang tuh trennya untuk ngobatin capek gitu, itu pakai kata healing gitu ya. Nah itu sebenarnya apa sih pengertiannya Kak gitu, supaya kita bisa lebih tepat gitu ya menggunakan kata healing gitu. Oke. Healing sebenarnya benar sih. Healing itu kan proses penyembuhan ya. Karena ada ing-nya berarti dia kayak sedang berlangsung gitu. Jadi dia memang lagi proses penyembuhan. Jadi sebenarnya nggak salah dipakai kalau misalnya kita capek, terus untuk healing gitu loh. Maksudnya healing kita secara mental kan, kita udah exhausted gitu, drained banget, habis energinya. Ya gimana caranya recharge gitu. Cuma mungkin bahasa yang mudah dan sekarang sedang lagi banyak dipakai healing gitu, nggak salah sih sebenarnya. Nggak salah ya Bunda dan teman-teman sekalian. Benar. Oke. Nah kita lanjut ke pembicaraan ibu nih Kak gitu. Kan kalau misalnya ngajarin anak apalagi tentang pengelolaan emosi gitu ya, pastinya kan orang tuanya juga harus bisa dulu nih ya kan, maksudnya emosinya harus stabil dulu nih Kak gitu kan. Nah gimana sih caranya supaya Bunda ini walaupun ya memang sih banyak yang harus dikerjain gitu kan, terus kadang potensi stresnya lebih tinggi gitu ya, tapi gimana sih Kak biar tetap fresh gitu, maksudnya tetap fokus dan akhirnya gak melampiaskan kecapean itu ke anaknya. Kan sering tuh Kak kejadian-kejadian misalnya orang tua terus ibu gitu ya hilaf gitu kan, mukul anaknya karena mungkin akumulasi dari kecapean dia, terus anaknya gak bisa dikontrol gitu kan ya, akhirnya kelepasan. Nah itu gimana sih sebenarnya Kak cara ngatasinnya? Ya. Oke. Mungkin di sini aku mau ngenalin dulu sedikit, ada yang namanya parental burnout, dan nggak perlu malu kalau kita merasa capek nih lagi ngurus anak gitu. Pekerjaan mengurus anak itu kan 24/7 ya, maksudnya nggak ada liburnya, sampai hari Minggu sampai malam pagi pun orang tua kalau kita bekerja di kantor ada pulangnya gitu kan. Nah ini tuh tetap harus gitu. Jadi memang nggak menutup kemungkinan bahwa suatu ketika energinya tuh habis gitu loh. Nah seorang individu gitu, mereka tuh ada, kalau kita punya tank bensin gitu di dalam badan, ada 3. Yang pertama itu ada emotional tank, terus ada physical tank juga, sama ada mental tank. Jadi ada 3 gitu. Nah itu sebenarnya sih ketika kita mau mengurus orang lain, mau merawat orang lain, harusnya untuk diri sendiri kita penuh dulu gitu loh, supaya kita bisa membantu mereka. Sama kan kayak kalau misalnya kita di pesawat gitu lagi ada emergency, kan kita harus pakai sendiri dulu kan, baru kita bisa membantu orang lain gitu. Sama orang tua juga harus full dulu, nggak bisa dia ngebantu orang dalam keadaan dia nggak ada bensinnya gitu. Yang ada kayak tadi Kak Agni bilang, mereka jadi melampiaskan ke anaknya, mereka jadi nggak mindful gitu kayak ketika merespon anaknya gitu. Nah sebenarnya gimana caranya gitu kan, kayak karena mereka harus 24/7 nih, jadi kapan waktu off-nya gitu. Tapi tetap loh mereka tuh butuh, pertama mungkin untuk yang fisik gitu ya, mereka sangat butuh waktu rest time. Jadi nggak apa-apa untuk membicarakan ini dengan misalnya orang tua, nitip dulu gitu ke orang tua, atau mungkin ada suster yang babysitter yang memang dia hanya dipanggil untuk waktu-waktu tertentu, jadi nggak stay di rumah gitu. Atau mungkin dengan partner kita. Jadi kayak kalau memang kita membutuhkan waktu istirahat gitu, nggak
apa-apa sih gitu loh, maksudnya nggak apa-apa untuk kita take time gitu, karena rest itu penting, badan kita butuh untuk recharge itu secara fisik gitu kan. Terus mungkin secara fisik juga, tapi secara mental juga, ya itu bisa kita olahraga, self care gitu loh. Jadi kayak memang sebenarnya sih paling enak TikTok ya. Jadi kita jangan malu untuk cerita ke pasangan kita bahwa sedang merasa burnout gitu loh, sedang merasa capek. Itu nggak apa-apa banget TikTok dan gantian gitu. Atau mungkin atau mungkin orang eksternal gitu, nggak apa-apa diajak juga gitu. Terus mungkin satu lagi, ekspektasi sih. Biasanya ekspektasi dari diri sendiri bahwa mereka harus jadi super mom, super dad gitu loh. Itu yang it's killing them gitu loh. Jadi ekspektasi menjadi super mom atau super dad ini, dia tuh bad ke anaknya dan dia bad untuk diri sendiri juga. Untuk diri sendiri. Sebelum kita lanjut menyimak podcast ini, kita simak dulu yuk Bun jawaban dari pertanyaan Bunda Generos. Pertanyaannya, setelah mengkonsumsi Generos, kenapa ya anak saya jadi demam? Nah, jawabannya, alangkah lebih baiknya jika Bunda mengkategorikan makanan atau minuman yang sebelumnya dikonsumsi oleh anak, karena bisa jadi makanan dan minuman tersebut yang membuat si kecil menjadi demam. Demam bukanlah sebuah penyakit, tetapi demam ini adalah reaksi dari sistem imun yang sedang melawan infeksi virus, bakteri, jamur, bahkan parasit yang menyebabkan penyakit pada anak. Diri kenapa? Mereka pasti akan terus beating themselves gitu loh, menyalahkan diri sendiri kalau ada suatu hal yang nggak sempurna kayak tadi. Gue nggak boleh capek, ini tuh tugas 24/7, ini semua tugas saya gitu loh. Jadi kayak itu ekspektasi terhadap diri sendiri yang nggak mungkin kalian tuh butuh istirahat gitu ya, meskipun kalian adalah seorang parents gitu. Dan terhadap anaknya juga jadi jadi jelek gitu, karena contohnya tadi misalnya ada emotional tank. Kenapa emotional tanknya si orang tua ini bisa sampai habis nih bensinnya? Karena karena dia capek, frustrasi sama anaknya, disuruh ini nggak bisa, disuruh ini nangis, disuruh ini, intinya kayak nggak bisa ini nggak bisa itu, kayak pusing kan, atau misalnya nangis, ngambek apa segala gitu ya. Itu karena ekspektasi juga terhadap anaknya. Kita harus lihat dulu kayak tadi, misalnya usianya berapa, nggak bisa kita expect mereka tenang. Mereka nggak bisa bedain ini ada di tempat umum atau di rumah. Iya gitu bener kan. Sih. Iya, jadi frustasi buat orang tuanya juga, frustrasi buat anaknya juga, karena itu belum sampai pada titik pencapaian anaknya gitu. Dan akhirnya anaknya ikutan stres ya, Kak? Anaknya ikutan stres jadinya. Karena tuntutan orang tuanya yang misalnya memang dia belum bisa diem ya, namanya umur anak usia 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Bisa diem gak? Ya gak bisa sih sebenarnya. Cuma bagaimana membuat kesepakatan dengan anak sih Kak gitu. Anak-anak segitu tuh sebenarnya udah bisa diajak bersepakat gak sih Kak? Oh bisa dong, anak segitu. Mereka itu malah mereka tuh sebenarnya udah bisa manipulatif. Makanya nih, meskipun kita mikir anak baru usia 2 tahun, 3 tahun gitu kan, kita berikan aturan, perjanjian sama mereka. Tapi kadang kalau mereka merengek-rengek, kita kasihan nih sama mereka. Jadi ya udah deh nggak apa-apa, misalnya weekend deh nggak apa-apa dikasih gitu. Atau mereka kasihan sama anaknya dikasih. Ini tuh sebenarnya jelek buat mereka karena jadinya nggak konsisten. Mereka tahu dengan mereka nangis-nangis, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau gitu. Jadi mereka udah bisa dari situ kayak ya udah aku nangis aja gitu, pasti aku dapat apa yang dikasih sama aku gitu loh. Dan akhirnya orang tua yang tadinya membuat peraturan jadi merusak peraturan itu sendiri gitu. Betul. Jadi memang kalau memang mau buat aturan dan kalau memang sudah disepakati dengan anaknya, harus sepakat tuh semuanya. Ayahnya misal tinggal sama nenek kakeknya juga mereka harus dilibatkan. Jangan ada yang ngasih ke anaknya gitu, karena satu aja lolos dia menemukan celah gitu. Harus kuat iman. Kuat iman dan kuat mental gitu. Nah, bicara manipulatif nih kepada anak, sebenarnya ada nggak sih hal-hal tricky lainnya gitu ya, yang sebenarnya ini bisa jadi kebiasaan yang buruk buat anak dan itu mengganggu perkembangan psikisnya gitu, atau kecerdasan emosionalnya gitu ya.
Kalau manipulatif tadi enggak ya, mungkin Oh, dampak enggak. buruknya ke aturan yang diterapkan orang tua itu sendiri Oh, oke. gitu. Mungkin salah satunya ini juga mau ngasih tahu sih untuk parents bahwa anak tuh sangat memodel orang tua, sangat mencontoh orang tua. Jadi nggak bisa orang tua ekspektasinya, oh dia nggak boleh marah-marah, dia nggak boleh A, B, C gitu. Tapi orang tuanya marah-marah gitu, Ay, nggak bisa. oke. Mereka tuh mencontoh gitu ya. Jadi tanpa sadar mereka menyerap semua apa yang mereka lihat dari orang tuanya gitu. Jadi mungkin apa ya, itu bisa jadi bumerang gitu ya. Kalau orang tua marah-marah ke anaknya, ngancem-ngancem ke anaknya, dia akan belajar dan mungkin bisa jadi dia menerapkan itu nanti ke temennya gitu. Kayak, oh ini tuh cara berkomunikasi antar manusia tuh kayak gini gitu. Dan akhirnya jadi. juga bisa jadi gitu ya diturunin ke anak-anaknya yang lain. Bisa gitu. jadi kalau memang dia sudah menjadi pola dan udah menetap sampai gede gitu. Bisa jadi. Nah, untuk mencegah itu semua tuh gimana sih Kak? Maksudnya kan misalnya nih kita sebagai anak menyadari bahwa oh dulu aku diperlakukan seperti ini, rasanya seperti ini sama orang tua gitu kan. Nah mungkin untuk anakku kayaknya nggak perlu lagi nih memperlakukan anakku seperti ini gitu kan. Tapi ada kan pasti resiko dari perubahan itu gitu. Nah sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan nih Kak bagi orang tua yang memang sedang memberikan pelajaran ke anaknya gitu ya terkait pengelolaan emosi. Sebenarnya orang tua tuh pasti udah paham mereka pengen anaknya jadi seperti apa gitu. Oh iya, Ketika oke. mereka memutuskan kayak tadi, itu adalah kesadaran yang baik. Oke, aku menemukan kesalahan dari orang tuaku seperti ABC gitu dan mau berubah. Berarti kan mereka sudah melihat ada gap antara yang salah dan yang benar gitu kan. Pastinya ada sesuatu yang mereka anggap benar gitu. Dan selama mereka mencoba untuk mencapai hal yang benar itu, sebenarnya nggak apa-apa sih buat orang tua gitu ya. Jadi kayak maksudnya bagus-bagus aja, nggak ada dampaknya juga karena mereka dari awal memang pengen membentuk anaknya ke arah situ. Berarti kan kalau anaknya berhasil ke arah situ sesuai ekspektasi gitu kan. Oh gitu ya, oke benar-benar. Kemudian tentang kecerdasan emosional gitu ya Kak. Terkait kecerdasan emosional gitu ya pada anak. Mungkin tadi Kak Tiani udah banyak menyebutkan ya kan tentang kebutuhan-kebutuhan psikis pada anak khususnya balita gitu ya Kak. Nah kalau milestone-nya sendiri nih Kak tiap usia anak gitu. Misalnya 1 tahun nih Kak, sebenarnya anak itu harus sudah bisa apa sih secara psikis gitu ya, atau perkembangan psikisnya harus seperti apa nih di usianya yang 1 tahun. Oke. Kalau misalnya dari 0 sampai 1 tahun, sebenarnya itu kalau mau mencari banyak detailnya ya, yang per bulan. Karena emang pada usia segitu perkembangan pesat gitu, dan emang ada poin-poinnya per bulan. Di awal itu mereka mulai merespon, ada disebut namanya social smile. Jadi mereka mulai bisa tersenyum kepada pengasuhnya dia, misalnya ibunya yang paling sering sama dia udah tahu nih kalau ibunya yang lagi megang, dia mulai bisa bereaksi, terus mulai menunjukkan eye contact gitu. Jadi mereka memang sudah karena di situ mereka juga mulai mengenal emosi gitu. Tapi emosinya masih emosi sederhana ya, kayak misalnya aku diajak bermain senang gitu. Oh, pampersku basah, nggak senang, nggak suka gitu loh. Jadi kayak baru hal-hal yang sederhana kayak gitu. Mereka mulai mengenali dan mereka mulai menunjukkan reaksi yang bentuknya masih imitasi gitu. Jadi misalnya orang tuanya ada ekspresi kayak mengernyitkan hidung gitu. Mereka mulai mencoba meniru kalau memang itu dalam kapasitasnya mereka gitu. Jadi semakin kaya tuh ekspresi emosinya. Kalau misalnya di awal nih, misalnya 0 sampai 3 bulan dia baru menunjukkan social smile, kayak baru senyum kalau diajak bicara gitu. Makin lama kelamaan nih mendekati ke ujung usia mungkin 1 tahun gitu, dia mulai menunjukkan ekspresi-ekspresi lain yang mungkin dia contoh dari orang tuanya gitu. Makanya kenapa kalau anak kecil sering dibiasain ya senyum mana senyum, marah sama nyontoh marah kan mereka kiss bye Oh gitu. iya kiss bye. Iya gitu. Kalau untuk 2 sampai 3 tahun itu tadi ya, itu kebanyakan memang orang bilangnya sih terrible tuh tadi. Mereka memang lagi emosinya sudah lebih kompleks dan mereka lagi belajar gimana sih cara mengekspresikannya dan lagi belajar gimana mengenalnya gitu. Nah, usia 3-4 tahun mereka mulai ada interest nih untuk bermain dengan teman-temannya. Makanya kayak tadi nih kalau anak ikut TK atau anak ikut playgroup, mereka mulai berinteraksi dengan temannya dan banyak belajar juga dari situ gitu.
mungkin sekitar 5 tahun mereka mulai bisa tuh tadi kayak sharing gitu, mulai memahami perasaan orang lain gitu. Karena di awal mereka tuh memang masih kayak dikiranya semua orang berpikir sama dengan dia gitu. Nah itu ada proses lagi, nanti dia mulai tahu bahwa orang lain tuh punya perasaannya sendiri gitu. Ini ya sangat bertahap sebenarnya dan sangat pelan-pelan gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya dibiarkan gitu ya, maksudnya bukan diabaikan ya Kak. Maksudnya kalau anak itu sebenarnya udah punya pertumbuhan psikisnya sendiri gitu. Dan peran orang tua yang harus ngarahin gak sih Kak? Tapi penting banget memang pengarahan dari orang tua, karena itu nggak bisa kita mikir oh udah ada milestone ya udah biarin aja nanti dia juga berkembang sendiri gitu, nggak bisa gitu. Karena kayak tadi contohnya salah satunya mengatur emosi gitu ya, mengatur ekspresi emosi, mana sih yang boleh, mana sih yang diterima lingkungan dan enggak. Dia kan harus punya referensi, apa sih yang diharapkan lingkungan, dia harus punya pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Nah itu dia belajar dari temennya, itu kan bentuk stimulasi juga gitu. Kayak orang tua tadi mengenalkan dia, misalnya dia lagi ngamuk, kamu kecewa ya gitu, misalnya kita mengenalkan mereka dengan perasaan kecewa gitu, mereka jadi tahu gitu. Nah ini ada penelitian sih, kalau misalnya seorang anak itu bisa mengakses atau bisa menilai dirinya sendiri sedang merasakan apa, kedepannya itu dia akan memiliki, kalau tadi dibilang mungkin kecerdasan emosional ya, kemampuan memanage emosinya lebih baik. Ketika ada masalah dia bisa copingnya, dia bisa menghadapinya, dia bisa meregulasinya, bisa menunjukkan dengan emosi yang positif atau ekspresi yang positif gitu. Nah ketika anak nggak kenal, ini tuh bisa sampai gede loh. Maksudnya ada orang yang mungkin dia kerjanya marah-marah terus, tapi sebenarnya nggak tahu kenapa gitu kan. Ya bisa jadi tuh karena dia nggak kenal gitu, dia nggak pernah dikenalkan. Di dalam keluarganya budayanya adalah tidak menunjukkan perasaan gitu, tidak membicarakan perasaan. Bisa jadi keluarnya jadi seperti itu gitu. Jadi penting banget sih sebenarnya stimulasi dari orang tua untuk mengenalkan gitu ya, kalau ngomongin perkembangan emosi gitu. Nggak bisa dibiarkan tiba-tiba bisa tuh enggak gitu. Berarti ini ada kaitannya dengan ini ya Kak, atau sebutan lainnya itu validasi perasaan. Ya itu juga penting, itu penting banget sih. Kayak kayak tadi misalnya di usia 2-3 tahun itu ya, mereka belum bisa mengontrol kan. Jadi yang kita maksudnya kita nggak bisa menaruh ekspektasi mereka untuk mengontrol. Yang bisa kita lakukan adalah memvalidasi. Oke, kamu merasa seperti ini, kenapa? Nah tadi jadi kayak sambil digali kita harus validasi dulu bahwa it's okay for you to feel that way gitu. Wow. Nah kalau misalnya ini nih Kak, insecure itu dialami sama anak juga nggak sih gitu? Insecure bisa jadi kalau memang makanya ini adalah salah satu hal yang penting. Kayak tadi kan salah satu kebutuhan anak adalah diberikan chance, diberikan stimulasi atau kesempatan untuk eksplorasi gitu ya. Nah tapi kadang ekspektasi orang tua tuh bisa jadi bumerang, ekspektasi terhadap anak. Kalau misalnya dia ekspektasi terlalu rendah, misalnya dalam regulasi emosi, anaknya bisa jadi nggak bisa mengontrol emosinya, jadi mudah ngamuk dan segalanya gitu. Tapi kalau misalnya tuntutannya terlalu tinggi gitu, nah itu dia bisa menjadi insecure. Dia bisa jadi malu dan dia merasa perasaannya itu nggak boleh dirasakan gitu loh. Kayak itu adalah suatu hal yang tabu gitu, karena mungkin orang tuanya nggak boleh nangis gitu. Bisa jadi loh kebawa sampai gede dia nggak bisa nangis di depan orang gitu, karena dia merasa perasaan itu tuh tabu gitu. Jadi dia malah malu dengan perasaan yang dia punya karena nggak divalidasi tadi itu gitu. Ini juga ya Kak, serem juga maksudnya bisa jadi efek yang jangkanya sangat panjang gitu, bahkan sampai dewasa kalau misalnya memang perkembangan emosinya itu tidak distimulasi sama orang tuanya. Tidak distimulasi. Mungkin tadi kita udah bahas tantrum gitu kan, bagaimana anak tuh sebenarnya tantrum karena apanya gitu kan, dan bagaimana menghadapinya gitu ya kan. Terus mungkin tadi insecure juga ternyata bisa dirasakan sama anak gitu kan. Kalau misalnya mungkin ekspektasinya ternyata terlalu jauh dengan kemampuan anak gitu ya, ini tentang perkembangan emosinya anak gitu. Nah gimana tuh Kak untuk bahasanya berdamai dengan ekspektasinya sendiri gitu ya untuk orang tua? Untuk orang tua sebenarnya kalau untuk orang tua salah satu caranya
dan mungkin apa ya, ini cara yang paling possible gitu ya. Emang harus diajak ngobrol terus sih anaknya. Kita harus tahu mereka merasakan apa gitu. Selain tadi menggali, mengenalkan, kan kayak tadi nih, misal kita menggali kenapa gitu kan, sebabnya apa, kamu merasakan apa. Nah, selain kita melabeli dan tahu dia merasa apa, kita juga jadi tahu perasaan apa aja sih yang dia udah tahu gitu loh. Dan kayak apa misalnya orang tua bisa menyarankan misalnya cara mengatasinya, coba-coba tarik nafas dulu gitu misalnya contohnya ya. Kan anak sebenarnya bisa belajar dari situ, nah tapi orang tua yang nggak bisa berekspektasi sesuatu yang tidak pernah diajarkan gitu. Dan belajar pun butuh proses. Jadi kayak kalau dia cuma bisa satu cara, misalnya orang tua mengajarkan beberapa teknik tapi anaknya baru bisa pernafasan, ya nggak apa-apa gitu sih. Sebenarnya gitu sih. Berarti lebih oke punya rencana anaknya harus gini, tapi ketika realitanya berbeda dengan apa yang direncanakan itu diterima dulu ya Kak hasilnya. Oke, nggak apa-apa gitu, kita coba yang lain. Kurang lebih seperti itu ya Kak, penanaman seperti itu di diri orang tua gitu. Karena kan seringkali biasanya ya, karena tadi yang Kak Tioni bilang, orang tua tuh sebenarnya paling tahu anaknya gitu ya. Anaknya mau jadi apa orang tua juga tahu gitu. Tapi kan yang namanya tuntutan itu pasti agak berbeda dong dengan keinginan yang lainnya. Ya mungkin salah satu kesalahannya adalah orang tua tuh menaruh kata-kata di mulut anaknya. Kayak misalnya kamu ngerasa ini ya gitu, padahal kita nggak tahu apa yang dia rasakan. Bisa jadi bukan itu yang dia rasakan gitu. Kayak gimana ya, memang harus banyak tanya ke anak gitu loh, harus banyak diajak berbicara anaknya supaya kita juga tahu gitu. Belum tentu apa yang kita pikir dia rasakan adalah apa yang dia rasakan kan. Gitu. Intinya adalah tetap mengarahkan, tapi kita juga harus menerima jawaban anak gitu ya, kemudian menyimpulkan bareng-bareng gitu ya Kak. Betul. Jadi harus bareng-bareng karena sebenarnya anak kan yang merasakan gitu. Iya benar. Jadi kayak mungkin cari penyelesaian juga bisa bersama gitu, bisa diomongin gitu. Dan sebenarnya itu anak tuh bisa diajak bicara ya Kak. Oh iya, sangat bisa. Bahkan untuk perasaan untuk perasaan sekalipun gitu ya. Benar. Berarti PR untuk Bunda adalah lebih sering mengajak ngobrol gitu ya, selain untuk menstimulasi perkembangan emosionalnya anak, juga perkembangan bicaranya dong pasti gitu ya. Jadi kalau diajak ngomong ya diharapkan feedbacknya dong. Misalnya orang tuanya nanya ya diharapkan anaknya itu bisa jawab ya nggak sih Kak? Oke, kalau misalnya kita bahas perkembangan emosional anak gitu ya Kak, sebenarnya tadi Kakak sempat menyinggung ada yang namanya gangguan psikis gitu kan. Nah, gangguan psikis pada anak itu apa aja sih Kak? Gitu. Oke. Kalau misalnya kita bilang gangguan psikis, maksudnya ke arah gangguan emosional gitu ya. Kalau misalnya kita mengarah ke gangguan emosional pada anak dan mungkin selama dia beranjak menjadi remaja juga, itu banyak banget ya kalau misalnya disebutin satu persatu. Tapi mungkin aku sebutin 5 kategorinya aja gitu ya, yang kebanyakan tuh mengarah ke arah 5 kategori ini. Yang pertama tuh bisa jadi permasalahan perilaku. Jadi perilaku antisosial gitu loh, bentuknya kayak dia mengabaikan aturan, menentang orang dewasa misalnya, atau misalnya dia bandel di sekolah, yang kayak gitu tuh bisa mengarah. Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan ya kalau anak bandel di sekolah berarti dia bermasalah, belum tentu gitu. Mungkin itu bisa dikonsultasikan ke profesional, tapi itu salah satu tanda-tandanya tuh ada kayak gitu ya. Terus mungkin ada gangguan mood nih, anak yang sebenarnya bukan pendiam berarti dia tidak suka sih. Bisa jadi ada anak yang pendiam itu bubble-nya dia tuh, comfort zone-nya dia memang dengan main sendiri gitu. Tapi ada yang dia tuh memang moodnya kayak sedih sepanjang waktu gitu. Atau mungkin bentuk lainnya bisa keluar dengan mood swing gitu loh. Ya kan, ke arah kayak dari dia heboh banget, hyper, tiba-tiba kok jadi kayak moodnya mood depresif gitu ya. Nah itu bisa jadi salah satu bentuk permasalahan dari mood gitu. Nah ini tapi juga nggak bisa disamakan semuanya ke anak-anak ya, karena umurnya tuh beda-beda gitu loh, kapan mereka bisa dibilang memiliki gangguan tertentu. Terus mungkin kecemasan juga bisa termasuk ke dalam situ. Kecemasan juga bentuknya macam-macam gitu kan. Terus mungkin ke arah mereka memiliki suatu pemikiran tertentu, mereka takut akan itu dan mereka tuh melakukan
perilaku repetitif yang sebenarnya nggak membantu gitu, kayak model OCD mungkin kayak gitu. Gimana Kalau pernah tuh, dengar obsessive compulsive disorder, kayak misalnya dia takut terhadap bakteri gitu ya, dia nggak mau merasa kotor sehingga dia cuci tangan terus-terusan gitu. Kan ada yang kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi ini biasanya ditemukan banyaknya di orang dewasa sih gitu. Cuma ini salah satu bentuk dari ini emosional juga, dari gangguan emosional juga. Terus sama yang terakhir itu adalah gangguan-gangguan yang didasari oleh trauma dan stres gitu. Ini adalah yang mungkin nggak bisa diprediksi ya, karena kejadian traumatik kayak misalnya kecelakaan gitu. Itu kan bisa muncul tiba-tiba, udah kita jaga nih anaknya. Terus misalnya usianya juga bisa dari kecil gitu ya, misalnya dia ditelantarkan, itu juga bisa jadi peristiwa traumatik buat dia. Atau misalnya di usia sekian gitu, usia dia SD gitu, orang tuanya meninggal. Nah itu kan bisa jadi hal traumatik juga buat dia gitu. Jadi itu awalnya dimulai dari stres dan trauma, itu ada gangguan-gangguan yang dimulai karena itu gitu. Jadi bukan karena ada bawaan atau misalnya pola asuh atau apa, tapi kayak karena suatu momen yang membuat mereka kayak gitu. Nah, gangguan-gangguan yang tadi udah Kak Teoni sebutin gitu ya, itu gimana sih penanganannya gitu? Penanganannya, kalau misalnya sudah sampai masuk ke gangguan sih memang harus ke profesional ya, dan itu tergantung sih case by case biasanya. Belum tentu bisa sama, karena kan ada yang mungkin keluarannya sama, gejalanya sama, tapi penyebabnya beda gitu kan. Kan ada yang memang ditanganinya itu si reaksinya dulu tadi, si perilakunya dulu. Ada juga yang ya mau ngomong kita harus ke akarnya gitu loh. Jadi memang beda-beda sih, nggak bisa dikatakan gimana sih cara mengatasinya, karena itu beda case by case. Kayak misalnya ini Kak, perpisahan ayah dan ibu gitu, nah itu bisa aja nggak sih menyebabkan gangguan psikis pada bisa, karena anak? tadi masuk ke yang stres itu ya, atau mungkin kalau itu sebenarnya traumatik buat dia, misalnya orang tuanya artis gitu kan, misalnya berpisah terus kayak banyak pers dan lain-lain, mungkin aja itu menjadi hal yang traumatis buat dia gitu. Misalnya heboh gitu pada saat itu, bisa jadi gitu. Tergantung anaknya masing-masing. Tapi ada juga yang buat ke anak ya, itu nggak jadi masalah gitu, itu mungkin aja. Berarti tergantung anak-anaknya juga sih ya sebenarnya, bagaimana penerimaan secara psikisnya dia gitu ya. Iya betul. Kalau pengelompokan ekstrovert dan introvert gitu, nah itu sebenarnya bisa diklaim nggak sih ke anak gitu? Atau emang itu bagian dari proses pertumbuhan anak yang akhirnya nanti dewasa baru bisa digolongkan gitu? Oh ini anaknya ternyata ekstrovert atau introvert. Sebenarnya penjelasannya gimana sih tuh perbedaan dua hal itu? Oke. Kalau ekstrovert dan introvert sih biasanya cenderung menetap gitu ya. Karena menetap. Karena ada yang bilang bahwa kalau orang ekstrovert dia memperoleh energi dari orang lain di sekitarnya. Kalau orang introvert dia memperoleh energi dari dirinya dia sendiri gitu. Nah sebenarnya ini ada yang sudah menjelaskan sih bahwa secara secara sensori, secara otak, jadi katanya orang yang introvert ini cenderung mereka sudah cukup sensitif dengan stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya, dengan hal-hal yang ada di lingkungannya, sehingga dia merasa cukup untuk berada dengan dirinya dia sendiri di rumah gitu. Sedangkan orang yang ekstrovert katanya sebenarnya kurang sensitif terhadap hal-hal di lingkungannya, makanya dia pergi keluar dan dia mencari, kalau suara mah dia mencari suara yang lebih berisik gitu di luar, karena nggak kedengeran gitu kayak dari sini gitu. Sedangkan mungkin kalau orang introvert tuh sebenarnya secara dia menyerapnya lebih sensitif, sehingga kayak ada suara dikit aja udah kedengeran gitu. Makanya dia merasa cukup berada di rumah, karena kalau dia keluar itu terlalu heboh gitu. Justru dia kalau keluar lebih merasa berisik dan akhirnya terganggu justru ya. Jadi dia nyaman gitu, kayak nggak ada yang bilang bahwa jadi orang misalnya pendiam atau dia suka sendirian di rumah itu salah, enggak juga gitu. Karena sebenarnya itu tergantung masing-masing sih. Siapa tahu memang kalau ngomongin anak gitu ya, siapa tahu dia memang nyaman, dia memang suka gitu sendirian, main sendiri gitu. Berarti nggak masalah sih sebenarnya kalau anak bunda itu pendiam, tapi mungkin agak
perlu digali lagi ya gitu. Apakah memang pendiam atau emang nggak bisa ngomong gitu ya. Nah itu perlu perlu interaksi lebih gitu ya untuk mengetahui itu ya Kak. Betul. Nah bisa nggak sih Kak kalau misalnya orang gitu ya atau anak nih dia tuh punya dua kecenderungan gitu. Jadi iya ekstrovertnya iya, introvertnya dia, itu bisa nggak sih sebenarnya? Jadi ekstrovert introvert itu nggak bisa dikategorikan ke dalam apakah dia ekstrovert atau dia introvert atau dia dua-duanya gitu, karena sebenarnya ini adalah sebuah spektrum gitu. Jadi ada ekstrim ekstrovert, ada ekstrim introvert. Ya dia kayak meterannya aja gitu kemana gitu. Dia bisa kecenderungan ke kiri, tapi sebenarnya dia ada sisi introvertnya juga. Dia bisa lebih dekat ke introvert tapi dia ada kecenderungan maksudnya masih memiliki sisi ekstrovert juga gitu. Jadi itu possible gitu. Ini extrovert, introvert tuh ada hubungannya nggak sih Kak untuk pemenuhan tank-tank tadi gitu? Oh iya tentu dong, kayak misalnya kan kebutuhan setiap orang beda-beda ya tadi. Kayak tank tadi misal tank emosional atau misalnya tank fisik gitu. Sebenarnya lebih ke arah tank emosional sih ya kalau misalnya kita berinteraksi dengan orang gitu kan. Kayak kesana kita senang nih udah mendapatkan perhatian dari orang, berinteraksi dengan orang, terisi kan tadi si tank emosional. Tapi itu berdasarkan kebutuhan masing-masing sih, nggak bisa disamaratakan, tapi bisa banget untuk mengisi tank tadi. Oh, berarti untuk mengetahui me time apa yang cocok sama kita gitu ya, itu bisa disadari dengan spektrum tadi. Sebenarnya kembali lagi ke orangnya sih, dia pasti akan tahu kan, kayak dia tuh kalau memiliki waktu off gitu ya, apa yang akan dia lakukan? Tidur kah di kamar, pergi spa kah, atau misalnya hangout sama temen gitu kan? Itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Apa sih yang dia lebih butuhkan gitu? Berarti itu sebenarnya udah ada secara naluriah gitu ya dari sisi psikisnya. Oke, begitu juga dengan anak kali ya Kak? Anak iya, mereka tahu apa yang mereka mau gitu sebenarnya. Makanya sebenarnya kadang kasihan juga sih kalau anaknya disodor-sodorin gitu. Ini kembali lagi ya ekspektasi orang tua. Ada teman-teman seumurannya main. Coba ditempatkan lagi diri di sepatu anaknya gitu ya. Kebayang nggak kalau misalnya kalian sama orang nggak kenal didorong-dorong terus kayak ngobrol gitu. Kayak gimana ya, itu memang bagus sebenarnya memberikan suatu kesempatan untuk anak berinteraksi dengan anak lain, tapi tidak dengan dipaksa gitu. Biarkan kalau memang dia mau gitu ya, ajak ke situasi sosial. Kalau memang dia mau berinteraksi, dia akan berinteraksi dengan anak itu. Tapi kalau memang nggak mau ya jangan dipaksa gitu. Kadang kita tuh tidak menganggap anak bisa berpikir sama kayak orang dewasa. Makanya kita menyodorkan segala hal yang kita bisa sodorkan ke mereka gitu ya. Segala hal yang kita kira baik ke mereka. Sebenarnya nggak apa-apa gitu ya memberikan kesempatan. Tapi jangan dipaksa, itu tadi sih gitu. Karena mereka juga punya jalan pikiran sendiri dan mereka bisa memilih gitu. Malah sebenarnya dengan kita ngasih mereka kesempatan untuk memilih, itu bisa melatih mereka juga untuk problem solving gitu loh, kayak kemampuan ya memilih juga. Banyak loh orang yang sampai gede bingung nggak bisa menentukan gitu. Itu mungkin karena dulunya nggak dikasih kesempatan untuk memilih juga gitu. Oh iya ya Kak. Ini pokoknya masa kecil tuh akan sangat berpengaruh gitu ya. Apalagi masalah psikis perasaan gitu kan, yang terkadang nggak bisa dikontrol ya Kak itu, tapi bisa diatur reaksinya. Bener nggak sih ini? Iya, bisa. Kalau kita merasa nggak ada yang bisa ngatur gitu kan, itu masuk, kita merasakan seperti itu, tapi kita punya kontrol untuk gimana sih kita akan mengeluarkannya. Oke, ini lebih kalau di bahasa perkembangan bahasa dan bicara gitu ya kan, ini lebih ke bahasa reseptif gitu ya yang masuk ke kita, dan bahasa ekspresif gitu ya Kak. Bisa mirip. Sebenarnya kecerdasan emosional ini bisa diturunin nggak sih Kak, atau memang dia itu karena pertumbuhan dia selama di lingkungan gitu ya, dan pola asuh orang tua gitu, atau memang diturunkan secara genetik gitu? Oke. Jadi sebenarnya genetik dan pengasuhan lingkungan itu dua-duanya selalu menjadi perdebatan ya di kita di bidang psikologi. Kayak nggak bisa ditentukan siapa yang lebih berperan. Apakah si tadi potensinya dia nih dari orang tuanya, atau cara pengasuhan orang tua yang lebih berperan gitu. Tapi yang jelas selain pola asuh ada nih yang diturunkan. Mungkin bisa disebutnya temperamen gitu. Temperamen itu nanti bentuknya adalah pola perilaku.
anak, dan dia biasanya udah kelihatan nih dari kecil anaknya rewel kah atau anaknya diam gitu, tenang, antang gitu. Itu biasanya sudah cukup kelihatan, dan biasanya kalau menurut penelitian si temperamen ini 20-60% itu diturunkan dari orang tua gitu. Tapi kalau sama pola asuh tetap dia 50-50 gitu. Pola asuh tetap berperan. Jadi si pola perilaku yang dibawa sama temperamen tadi itu bisa berubah dengan pengalaman di lingkungan, dengan stimulasi yang diberikan dari lingkungan. Itu bisa berubah, bukan berubah ya, bisa dimodifikasi gitu. Berarti orang tua yang menyadari kesalahan orang tua yang sebelumnya gitu ya, yang belajar dari kesalahan orang tua sehingga jangan sampai terjadi di anaknya, itu suatu kemajuan gitu ya untuk menurun untuk memodifikasi temperamennya itu ya. Iya betul. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bunda. Jangan sampai kita menurunkan hal-hal yang dulu kita rasa nggak enak terus diturunin ke anak gitu kan, sama nggak enaknya kan ya. Itu lebih ke ini sih, itu sebenarnya lebih ke pengasuhan tadi. Kalau kayak kita misalnya berusaha merubah nih, orang tua kita mengajarkan kita seperti apa, kita berusaha merubah ke anak, itu kan sebenarnya lingkungan gitu ya, pengalaman dari lingkungan. Tapi memang salah satunya adalah dengan tadi yang kayak aku udah bilang, modeling itu loh. Jadi dengan kita nih mencontohkan hal-hal yang misalnya lebih positif dari yang kita anggap orang tua kita berikan, itu sangat berperan juga sih buat anak, sangat bagus juga. Jadi Bunda ada 2 cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak ya Kak. Yang pertama itu dengan modeling gitu ya, memberikan contoh kepada anaknya gitu ya. Bahkan itu untuk perkembangan psikis sekalipun gitu kan ya. Terus kemudian yang kedua itu dengan memilah-milih gitu ya, pola asuh mana nih yang mau diberikan untuk anak. Dan mungkin nambahin satu, banyak interaksi sih. Dari interaksi banyak banget hal yang bisa digali gitu ya. Kayak tadi misalnya dengan kita ngomongin dia merasakan apa, kita bisa ngajarin mereka tentang emosi, ngajarin mereka tentang problem solving kalau ada masalah. Terus misalnya dengan kita merespon mereka, kita bantu mereka bisa berpikir dengan lebih luas. Misalnya kita nanyain pertanyaan terbuka gitu, menggali. Terus misalnya kita ajak mereka interaksi dengan baca cerita, kita bisa ngenalin moral dari situ. Terus mungkin bahasanya juga bisa kena gitu. Jadi banyak banget dengan kita rajin berinteraksi dengan anak, kita tuh mengajarkan banyak hal sih sama anak. Wow, berarti itu penting banget ya perkembangan bahasa dan bicara anak untuk menunjang perkembangan psikisnya ya Kak? Bisa, saling berkaitan sih semuanya. Semua pasti saling semua pasti saling berkaitan terkait tumbuh kembang anak ya. Nah, kemudian ada nggak sih Kak larangan gitu ya yang harus diperhatikan sama orang tua ketika anak ini sedang masa pertumbuhan psikis gitu ya, khusus untuk anak balita nih Kak gitu. Ada nggak sih Kak pantangannya gitu? Misalnya orang tua nggak boleh, tadi kesebut nggak boleh memaksakan anak gitu ya. Ada lagi nggak sih Kak selain itu? Jadi kalau larangan sebenarnya nggak ada yang saklek ya. Tadi kembali lagi kayak misalnya mencontohkan gitu. Kita lihat aja dari mana anak paling banyak belajar. Kan berarti kita pengen mencontohkan yang baik. Nah, itu kan dua sisi ya. Jadi jangan mencontohkan yang buruk gitu kayak tadi. Terus misalnya ekspektasi gitu kan. Oke, kita menyesuaikan ekspektasi dengan anak. Tapi jangan terus nggak dikasih sama sekali dan jangan terlalu strict gitu. Jadi kita lihat aja kebalikannya dari apa yang bagus dilakukan untuk mereka. Kebalikannya seperti apa ya jangan dilakukan gitu. Dan pastinya kalau tadi harus memperbaiki interaksi, ya larangannya jangan sampai nggak interaksi. Iya. Nah itu perlu dicatat ya Bunda, selama anak di masa perkembangan emosionalnya itu. Nah Kak, kalau tadi kita bicara ternyata kan perkembangan bahasa dan bicara anak itu mempengaruhi perkembangan emosional anak nih Kak gitu. Nah aku tuh sering mendapatkan statement bahwa kalau misalnya anak-anak yang dicurigai sama orang tuanya itu speech delay, itu biasanya suka dianjurin nih Kak, disarankan untuk coba ke dokter spesialis anak tumbuh kembang atau ke psikolog gitu kan. Nah sebenarnya itu gimana sih Kak penjelasannya? Apakah emang benar atau langsung ke terapis wicara biasanya, karena kan langsung ditangani tuh speech delay-nya. Itu gimana sih Kak sebenarnya? Oke.
Mungkin kalau untuk langkah-langkahnya gitu ya. Pertama, kita perlu tahu dulu apakah permasalahan keterlambatan bicara ini asalnya dari kemampuan produksi kata-katanya dia, yaitu dari bentuk mulutnya, atau bisa jadi masalah di otaknya gitu, di kepalanya gitu, jadi kemampuan kognitif atau kemampuan belajarnya dia, atau bisa jadi juga karena kurangnya stimulasi dari orang tua. Jadi dia tuh nggak ada kesempatan untuk belajar gitu. Nah, biasanya sih untuk yang bentuk mulut atau permasalahan di otak itu tuh dari dokter gitu ya. Terus kalau yang stimulasi biasanya dilihat dari sisi psikolog gitu. Tapi kalau untuk speech delay sendiri sebenarnya mungkin kita perlu meluruskan dulu sedikit bahwa speech delay itu adalah keterlambatan bicara. Jadi bukan suatu gangguan gitu. Dia hanya terlambat dengan jarak biasanya masih dalam jarak 3-4 bulan dari milestone dia harus sampai mana gitu. Jadi sebenarnya kalau terlambatnya masih antara 3-4 bulan, orang tua masih tidak perlu khawatir gitu. Cuma memang kalau memang dirasakan kok belum sampai ya ke milestone itu gitu, berarti mungkin butuh stimulasi lebih. Orang tua harus lebih giat gitu ya supaya dia bisa mengejar milestone-nya dia itu gitu. Tapi sebenarnya nggak langsung ke terapi wicara sih, karena biasanya terapi wicara tuh apakah dia memang benar sudah ada gangguannya, atau mungkin dia ketertinggalannya sudah cukup jauh, makanya akhirnya dia diarahkan ke terapi wicara. Tapi jadi nggak bisa langsung ke terapi wicara juga, karena biasanya yang memberikan diagnosa itu kan antara dokter atau psikolog gitu ya. Nanti baru diarahkan ini loh terapinya. Jadi terapi itu kayak obatnya gitu kan. Kayak ini loh penanganannya gitu. Jadi nggak bisa asal cuma kayak karena dia terlambat langsung bawa ke terapi wicara gitu. Terus harus dibedakan tuh tadi, belum gangguan gitu ya. Kayak terlambat itu speech delay itu adalah keterlambatan, bukan gangguan gitu. Dia baru bisa dikatakan bahwa itu adalah suatu gangguan itu ketika sudah memasuki usia di atas 4 tahun biasanya sih, kalau memang ada permasalahan. Memang gak apa-apa sih sebenarnya, orang tua bagus gitu ya, udah curiga dari usia-usia awal, karena kan siapa tahu mengarahnya ke sana gitu. Tapi ya dipantau terus aja, jadi sebelum 4 tahun mah itu usia-usia observasi. Kalau ada yang telat, coba dikejar sebelum terlambat gitu kan, sebelum memasuki usia 4 tahun itu gitu. Gitu ya Bunda. Jadi untuk bunda-bunda nih yang udah mencurigai anaknya speech delay, perlu digali lebih gitu ya, dengan banyak-banyak berinteraksi dengan anak. Sebelum usia 4 tahun ya Kak? Sebelum usia 4 tahun, karena biasanya dikatakan bahwa dia ada gangguan nih dalam kemampuan bahasanya gitu, atau bicaranya, itu tuh biasanya dimulai dari sekitar 4 tahun gitu, mulai kelihatannya. Tapi kalau sebelum itu sebenarnya masih gak apa-apa gitu, itu judulnya terlambat. Jadi mungkin daripada dibilang speech delay itu adalah suatu gangguan atau suatu penyakit, itu lebih ke gejala gitu ya. Anak saya terlambat nih gitu, itu bentuk gejala gitu. Nah, tadi kita udah bicara banyak ya Kak, mulai dari perkembangan emosional anak gitu kan, baik milestone-nya juga gitu ya. Kemudian ternyata berpengaruh gitu ya dengan perkembangan bahasa dan bicara anak gitu ya Kak. Boleh dong Kak closing statement-nya gitu ya. Kemudian saran-saran nih untuk para bunda gitu ya yang nonton di seluruh Indonesia. Mungkin sejauh ini udah cukup lama. Terima kasih banget udah stay tune sampai ujung mendengarkan informasi-informasi yang bisa aku share gitu. Semangat terus untuk belajar dan menerapkannya, itu pasti lebih sulit ya. Jadi semangat terus untuk belajar dan menerapkannya bagi para parents, bagi para bunda di luar sana. Kalian semua hebat. Tapi jangan lupa tadi, semua tuh berawal dari diri sendiri. Jadi kalau memang capek gitu ya, kalau memang butuh waktu untuk off, kita juga tetap harus memikirkan diri kita sendiri sekali-sekali. Gak apa-apa take time off gitu, setelah itu kita kembali lagi ke tugas kita sebagai parents gitu. Kurang lebih gitu ya Bunda. Terima kasih juga untuk Ationi yang udah meluangkan waktunya ngobrol di podcast Halo Bunda, dan juga untuk bunda-bunda nih yang nonton gitu. Sebelum kita pamitan, boleh dong Kak promosiin kita? Oke, jangan lupa ya para bunda untuk like, komen, subscribe. Pokoknya ramein terus nih official Generos. Terus jangan lupa pantengin terus nih podcast Halo Bundanya. Isinya sangat bermanfaat.
Terima kasih Kak Tioni. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Oke. Kak Agni kesempatan untuk sharing dengan para bunda di Indonesia. Kiss bye. Goodbye untuk bunda.